pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Siswa SD di Palembang ikuti kegiatan imunisasi massal pada bulan imunisasi anak sekolah yang digulirkan bulan ini. DPRD Banyuasin membahas 7 rancangan Perda Inisiatif Bapemperda tahun 2024. Itulah di antara informasi yang kami hadirkan pagi ini, edisi Rabu 21 Agustus 2024, yang dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Dela Wawi, inilah Warta Berita selengkapnya. Siswa SD di Palembang ikuti kegiatan imunisasi massal pada bulan imunisasi anak sekolah yang digulirkan bulan ini. Para siswa sekolah dasar di Kota Palembang mengikuti bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Kota Palembang melalui Puskesmas. Kegiatan ini meliputi pemberian vaksin polio putaran kedua, BIAS MR, untuk mencegah campak dan rubella, serta vaksin PHPV dosis pertama untuk siswa SD kelas 5 dan dosis kedua untuk siswa SD kelas 6. Seperti SD Negeri 2 Palembang yang menyambut baik program ini, di SD Negeri 2 Palembang sebanyak 315 siswa menerima vaksinasi tersebut. Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Palembang Hasbilah mengatakan kegiatan ini dilakukan untuk mengatasi kejadian luar biasa polio dan meningkatkan kesehatan peserta didik. Kedua ini dan guru juga anak-anak bisa diperiksa kesehatannya secara rutin dan mereka bisa belajar baik sehingga tidak ada halangan dalam menggapai cita-cita mereka. Bulan imunisasi anak sekolah dilaksanakan untuk siswa-siswi kelas 1, 2, 5, dan 6 SD atau sederajat baik pendidikan formal di SD negeri, swasta, madrasah, pesantren, panti asuhan, atau yang tidak mengikuti pendidikan formal. Petugas dari Puskesmas akan datang ke sekolah untuk memberikan vaksinasi gratis. Bagi yang ditunda pemberiannya di sekolah, dapat diberikan di Puskesmas segera setelah sembuh. Riana Pridani melaporkan. Sementara itu, Bidan Koordinator Imunisasi Puskesmas Kampus, Nevertia Fani, mengungkapkan Puskesmas Kampus Palembang melaksanakan program bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS yang dilaksanakan di SD Negeri 23 Palembang sebanyak 800 vaksin MR rubella dan HTP diberikan kepada anak sekolah dasar yang mencakup di wilayah Kecamatan Loro Pajo, Palembang. Vaksin ini diberikan sebagai imunisasi lanjutan dan merupakan salah satu program pemerintah untuk mencegah penyakit campak bagi anak, serta vaksin HTP diberikan sebagai pencegah penyakit mulut rahim bagi anak perempuan. Dan juga HPV, campak rubella itu diberikan kepada anak kelas 1 SD dan HPV itu diberikan kepada anak kelas 5 dan 6 SD, tapi untuk anak perempuannya saja. Vaksin yang disediakan itu sesuai sasaran. Jadi kalau Puskesmas Kampus itu membawahi Kelurahan Lorok Pajo, jadi itu ada sekitar 400-an anak SD kelas 1 dan 400-an anak perempuan kelas 5 dan kelas 6. Ditambahkan Nevertiti Fani bahwa vaksin campak dan rubella diberikan pada anak di kelas 1 sekolah dasar dan HTP diberikan kepada anak kelas 5 dan 6 SD khusus bagi anak perempuan karena untuk pencegahan kanker serviks atau penyakit mulut rahim. Pendengar, berikut beragam tanggapan komentar masyarakat. Menurut saya bagus sih Mas, karena waktu dulu juga saya imunisasi karena saya memang mendapatkan hasilnya secara langsung ya. Saya merasakan mungkin dengan adanya imunisasi kita bayi atau tumbuh ke depannya menjadi lebih sehat, dan juga saya rasakan sendiri saya lebih sehat dibandingkan mungkin anak-anak lain yang tidak imunisasi. Mungkin pesan untuk pemerintah? Mungkin pesan untuk pemerintah ya tetap lanjutkan program imunisasi ini ya untuk kesehatan anak-anak, khususnya anak-anak yang masih SD kan, SMP. Oh, sangat bagus itu. Karena dengan imunisasi bisa mencegah beberapa penyakit, ya menghindar dari penyakit lah, seperti penyakit TBC atau penyakit ini yang lainnya kan banyak ya. Pokoknya bermanfaat, sangat bagus untuk bermanfaat. Jadi menurut Bapak perlu ada imunisasi untuk anak? Perlu sekali. Di samping dia menjaga kekebalan tubuhnya terhindar dari penyakit. Kalau menurut Bapak terkait anggapan adanya anak-anak yang sakit setelah imunisasi itu gimana Pak? Kalau itu ya kalau aku sih belum pernah terlihat sih. Kalau setahu saya kalau sudah imunisasi anak itu sehat Pak.
Kalau menurut aku bagus sih Mas. Tapi kalau sepengetahuan aku, mereka nggak ada vaksin, mereka dalam keadaan sehat Mas. Jadi si anaknya Mas. Jadi ada dampaknya ke depannya nggak ada dampak. Kan biasanya kalau dia sakit, biasanya ada dampak Mas. Jadi posisi dia itu harus dalam keadaan sehat ya. Mungkin kalau untuk pemerintah Kak, untuk imunisasi sebaiknya kayak mana? Diterusin sih jelas tuh, bagusnya dampak, bagus buat kesehatan anak-anak. Ya. Pendengar, berikut kita simak wawancara reporter Aditya Prianto mengenai bulan imunisasi anak sekolah. Dr. Vivi, memperingati Hari ASI, mungkin ada sedikit himbauan kepada ibu-ibu yang menyusui khususnya atau mungkin masyarakat secara umum terkait Hari ASI ini. Apa penting dan manfaat dari ASI tersebut, dokter? Ya, sebagaimana kita ketahui, jadi kayak fitrahnya seorang ibu harus memberikan ASI, dan memang ASI ini paling baik karena memang komposisinya sangat komplit. Jadi sebetulnya seperti yang telah kita ketahui, tidak ada susu formula yang berasal dari sapi itu setara dengan ASI yang memang sumbernya dari manusia, apalagi dari seorang ibu. Jadi seyogyanya semua anak sampai 6 bulan mendapatkan ASI eksklusif, karena ini merupakan sumber gizi yang paling ideal bagi anak sesuai dengan untuk bertumbuh dan perkembangannya. Kita tahu ASI itu mempunyai kalori, protein, dan juga zat yang mengandung sistem imun lebih baik dibandingkan susu formula. Jadi mari ibu-ibu semuanya jangan lupa berikan ASI eksklusif 6 bulan dan upayakan meneruskan ASI sampai usia anak 2 tahun. Dokter, sedikit saja mungkin dokter ini sedikit saja mungkin yang terakhir dokter ini kita kan ketahui bahwasanya saat ini perkembangan zaman ini sangat pesat. Tentunya orang tua atau ibu-ibu ini sangat sibuk dengan aktivitas atau mungkin bisa dikatakan ibunya bekerja dan sebagainya. Mungkin ada alternatif lain agar tetap gizi yang setara dengan ASI ini bisa terpenuhi terhadap bayinya, dokter. Ya, kayaknya semua institusi yang menjadi tempat ibu memberikan ibu yang masih menyusui, memberikan ruang waktu dan juga fasilitas ya untuk ibu agar bisa memerah ASI di kantor atau di tempat dia bekerja. Sehingga nanti pulangnya juga akan membawakan bekal ASI. Jadi tetap ASI yang paling baik ya untuk anak-anak. Baik, terima kasih Dr. Vivi selaku Dokter Ana Fatan sudah bergabung bersama RRI. Sehat selalu dokter, sukses selalu. Assalamualaikum. Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. DPRD Banyuasin membahas 7 rancangan perda inisiatif Bapemperda tahun 2024. Ya, perda yang disampaikan dari inisiatif DPRD, kami sangat menerima. Penjabat Bupati Banyuasin Muhammad Farid hadir dalam rapat paripurna 6 masa persidangan 3 DPRD Kabupaten Banyuasin yang berlangsung di Gedung Paripurna DPRD Banyuasin pada Senin 19 Agustus 2024. Rapat ini bertujuan untuk membahas 7 rancangan peraturan daerah atau raperda usul inisiatif DPRD yang akan dijadikan peraturan daerah atau perda tahun 2024. PJ Bupati mengungkapkan rapat dibagi menjadi 3 sesi yang saling berkaitan, dimulai dengan penyampaian nota pengantar tentang raperda oleh DPRD Banyuasin. Sangat senang dan penuh dengan harap bisa segera diselesaikan, disahkan, karena memang ini menjadi backbone tulang punggung pelaksanaan kegiatan di pemerintah Kabupaten Banyuasin. Beberapa perda yang sudah disampaikan itu harapannya bisa nanti mendukung kemudahan kelancaran dalam pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan di Banyuasin. Yang paling penting mungkin di antara 7 perda itu yang urgent harus banyak yang urgent semua ya. Kalau 7 itu urgent semua, misalnya terkait dengan perumda ya, itu juga atas korpri, banyak hal saya pikir urgent semua, karena itu kabarnya sudah memang di pemerintahan sebelumnya, sebelum saya masuk ke sini sudah berproses, dan ini saya tinggal meneruskan sehingga nanti pelaksanaannya bisa segera
disahkan dan ini bisa menjadi acuan dalam pelaksanaan kita penyelenggaraan pemerintahan Banyuasin. Selanjutnya, PJ Bupati Muhammad Farid memberikan tanggapan positif terhadap nota pengantar tersebut. Ia menyatakan dukungannya terhadap raperda yang diusulkan karena sesuai dengan amanat undang-undang dan bertujuan meningkatkan pelayanan publik. Adapun 7 raperda yang dibahas dalam rapat ini mencakup berbagai aspek penting, mulai dari pendidikan Pancasila, pengembangan perumahan, hingga pembentukan desa Sembawa Mulia di Kecamatan Sembawa. Di antara raperda yang dibahas, salah satunya adalah rancangan perda tentang RPJPD Kabupaten Banyuasin tahun 2025-2045 yang menjadi landasan pengembangan jangka panjang bagi Kabupaten Banyuasin. Rapat kemudian diakhiri dengan tanggapan dari fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Banyuasin atas jawaban Bupati, serta pembentukan panitia khusus atau pansus untuk mengawal pembahasan lebih lanjut terkait usulan raperda tersebut. Dengan adanya pembahasan ini, diharapkan berbagai kebijakan strategis yang tertuang dalam raperda tersebut dapat segera direalisasikan, guna membawa Kabupaten Banyuasin menuju arah pembangunan yang lebih baik. Dari Gedung Paripurna DPRD Kabupaten Banyuasin, Muhammad Maulana, RRI Pro 1 terus mengudara untuk Indonesia. Beralih ke berita selanjutnya, pemerintah Kota Palembang telah meluncurkan program bantuan pemasang listrik gratis untuk membantu rumah tangga yang masih belum memiliki akses listrik. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan mendukung kesejahteraan masyarakat di beberapa kawasan kota. PJ Wali Kota Palembang Uco Abdul Rauf Damenta, penjabat Wali Kota Palembang menjelaskan program ini merupakan langkah dalam membantu warga yang rumahnya belum teraliri listrik. Pemerintah kota juga bekerja sama dengan PLN untuk memastikan bahwa bantuan ini sampai kepada mereka yang membutuhkan. Mencahayai listrik masuk ke masyarakat bagi masyarakat yang kurang mampu. Jadi ini terima kasih pada PLN ya telah memberikan program Light Up Pilgrim ini untuk masyarakat yang kurang mampu. Kami segera memerintahkan kepada Lurah untuk berkoordinasi dengan RT untuk mendata berapa jumlah rumah yang belum memiliki listrik dan mensosialisasikan bahwa yang berbahaya bila menyambung ke rumah tetangga. Ia menambahkan setelah pendaftaran, warga diharapkan melengkapi persyaratan seperti kartu keluarga dan kartu tanda penduduk. Pemerintah memastikan bahwa bantuan ini hanya diberikan kepada warga yang benar-benar membutuhkan. Sejak awal tahun 2024, sebanyak 56 rumah telah mendapatkan bantuan pemasang listrik gratis dari program tersebut. Olahraga atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan latihan nggak usah mulu-mulu kan, karena dilihat dari persiapan sekarang JRC tidak akan terpengaruh terkait dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing. berita olahraga. KONI Sumsel terus mematangkan persiapan atlet menuju perhelatan Pekan Olahraga Nasional 2024 Aceh Sumut. Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Sumatera Selatan terus mematangkan persiapan atletnya menuju perhelatan Pekan Olahraga Nasional di Aceh, Sumatera Utara tahun 2024. Wakil Ketua Umum 1 KONI Sumsel, Arianto menjelaskan, sejauh ini para atlet Sumsel telah melaksanakan latihan daerah terpusat dan beberapa cabang olahraga unggulan melaksanakan TC di luar daerah. KONI Sumatera Selatan juga telah melakukan evaluasi pasca pelaksanaan pemusatan latihan daerah terpusat selama 1 bulan terakhir. KONI Sumsel mengakui para atletnya sudah mampu beradaptasi dengan baik selama proses karantina Platda terpusat ini. Semua atlet ini juga ingin yang terbaik ya. Dan juga latihannya juga kita lihat memang sungguh-sungguh kami karena 1,5 bulan ini tim dari Bimpres dan Sport Science ini melakukan pendampingan. Sementara itu pengurus Provinsi Persatuan Catur Seluruh Indonesia Sumatera Selatan, Percasi Sumsel mengirimkan sebanyak 6 orang atlet terbaiknya di ajang PON Aceh Sumatera Utara 2024 nanti. Pelatih cabur catur Sumsel, Bujang Joni mengatakan, pecatur Sumsel sendiri ditargetkan meraih 1 medali perak dan 1 medali perunggu oleh KONI Sumsel. Tapi kalau untuk perunggu bisa, tapi kemungkinan kalau dari cabur kategori kilat dengan kemungkinan insya Allah bisa kita mendapatkan perak. Mungkin juga tidak kemungkinan kalau dari keberuntungan bagus, insya Allah. Di ajang PON kali ini, KONI Sumsel mengusung 11 cabang olahraga unggulan. Dari 11 cabur ini, KONI Sumsel juga berharap kontingen Sumatera Selatan dapat meraih 20 medali emas. Dari Palembang, Heru Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini diantaranya.
Siswa SD di Palembang ikuti kegiatan imunisasi massal pada bulan imunisasi anak sekolah yang digulirkan bulan ini. DPRD Banyuasin membahas 7 rancangan perda inisiatif Bappeperda tahun 2024. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp kami di 082179279090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Delwawi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.